Jadi yang dimaksud di hadis ini, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala pertama tagarrub kepada Allah dan melaksanakan perintah Rasul. Dan memang hijrah ini adalah perintah dari Nabi Muhammad, yaitu wahyu dari Allah. Nabi memerintahkan hijrah pertama yaitu pada tahun ke-5 kenabian. Tahun kelima kenabian, perintah hijrah pertama itu turun, yaitu ke Habasyah, Ethiopia. Ini tidak semuanya ikut, hanya sebagian yang ikut hijrah yang pertama. Ini ke Habasyah karena gangguan sudah semakin dahsyat diterima. Mereka sebagian umat Islam diboikot, bahkan di antara keturunan Bani Hashim itu ada yang sampai makan daun-daun kering untuk bertahan hidup. Akhirnya turun perintah hijrah. Itu yang pertama. Kemudian ketika sudah banyak yang masuk Islam, sebagian dari mereka pulang, balik lagi ke Mekah. Sebagian lagi udah tetap di Habasyah karena Raja Habasyah ini sangat baik menerima, padahal waktu itu belum Islam. Raja Habasyah ini menerima dan juga orangnya jujur, adil kayak gitu. Jadinya orang-orang yang dari Mekah nih diterima dengan baik. Kemudian hijrah kedua Habasyah, kloter pertama, ada kloter kedua. Kelima kenabian, itu kloter pertama. Kemudian kloter kedua yaitu tahun ke-7 kenabian. Tahun ke-7 kenabian ini yang hijrah ke Habasyah lebih banyak lagi. Lebih banyak. Jadi ketemu lagi sama teman-temannya yang hijrah duluan gitu. Kemudian hijrah yang akbar gitu ya, hijrah yang besar yaitu ketika tahun ke-13 kenabian. Itu ketika usia Nabi 53 tahun hijrah ke Yathrib atau Madinah. Ini semua umat Islam ikut. Nah, orang-orang yang hijrah ini ya, adanya hadis ini, orang-orang yang hijrah ini tujuannya macam-macam. Makanya dilanjutkan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha. Barang siapa yang hijrahnya tujuannya nyari dunia agar bisa dapat dunia, au imra'atin yang kihuha, atau wanita yang akan dinikahi, wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ya sesuai niatnya. Enggak ada pahala di situ. Enggak ada jaza, enggak ada thawab di situ. Karena ya sesuai niatnya, apa yang dia niati yaitu, meskipun dia hijrah ikut iring-iringan bareng sama Nabi, tapi karena niatnya pingin dapat dunia, biar dagangannya tuh laku ya. Di Mekah kan nggak laku, tapi siapa tahu kalau ke Madinah hijrah, orang-orang sana pada beli dagangan saya misalnya. Siapa tahu nanti saya di sana bisa jadi pedagang. Niatnya itu kayak gitu, maka dia nggak akan dapat pahalanya. Karena niatnya adalah untuk berdagang atau buat cari jodoh. Saya di Mekah nggak laku-laku. Siapa tahu saya di Madinah itu ketemu cewek yang cantik, nikah di situ. Tujuannya buat cari jodoh hijrahnya. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia niati dan tidak ada pahala di situ. Tapi kalau hijrah niatnya adalah imtitsalu awamirillah ya, untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah dan untuk tagarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dua-duanya pahalanya. Jadi ibadah itu yang dilihat niatnya, bukan ibadahnya. Niatnya dulu yang dilihat oleh Allah, baru ibadahnya. Makanya pasang niat yang baik ya. Dan hal ini juga terjadi ternyata. Waktu itu ada salah satu pemuda, tujuan dia ikut hijrah adalah ingin menikahi gadis pujaannya. Jadi gadisnya ini bilang gini, saya nggak mau nikah sama kamu kecuali kamu ikut hijrah. Asalnya dia nggak kepingin ikut hijrah, tapi karena gadis pujaannya bilang gitu, gadis yang dia senengin tuh bilang gitu, namanya gadisnya Mulgais. Saya mau nikah sama kamu kalau kamu ikut hijrah sama Nabi. Akhirnya dia ikut hijrah. Makanya turunlah hadis ini. Ya, barang siapa yang hijrahnya tujuannya
untuk dunia atau untuk wanita yang akan dinikahi, maka dia tidak akan mendapatkan pahala, dia hanya akan mendapatkan, ya udah dia dapat jodoh, ya udah dagangannya laris, dia jadi pedagang di sana, cuma itu yang dia dapat. Ya, makanya ini kiasan gitu ya. Jadi kalau melakukan ibadah apapun, niatnya yang baik, pasang yang baik. Sebelum melakukan ibadahnya, pasang niat yang baik. Ya, jadi jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan capek-capek, ternyata nggak dapat pahala. Ya, malah ujung-ujungnya dapat dosa. Ya kan, naudzubillah kalau kayak gitu. Jadi pasang niat yang baik, hadir di majelis taklim, pasang niat yang baik, agar kita dapat pahala dari ibadah yang kita lakukan karena niat yang baik. Wallahu a'lam bishawab.